wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tri Lestari dengan NIM 12321111012 dari kelas I PGSD 2023. Di sini saya akan membuat rangkaian listrik sederhana secara seri dan secara paralel. Ini merupakan tugas mata kuliah Konsep Dasar Fisika dan Kimia dengan dosen pengampu Ibu Imelda Friunita Manurung, SPD MPD. Berikut videonya. Sebelum ke proses pembuatan rangkaian seri maupun rangkaian paralel, kira-kira apa itu rangkaian seri dan apa itu rangkaian paralel? Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang penyusunannya dilakukan secara sejajar. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang penyusunannya dilakukan secara bertingkat atau bercabang. Nah, itu tadi pengertian dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sekarang saya akan membuat rangkaian paralel terlebih dahulu. Bahan dan alat yang digunakan yaitu ada kardus bekas. Ini berukuran panjangnya 47 cm dan lebarnya 30 cm. Kemudian ada kabel yang berukuran 1,5 meter. Ada penggaris, ada setip, ada pensil, gunting, isolasi atau selotip yang berwarna bening, 2 buah baterai besar, fitting lampu atau dudukan lampu, 2 bohlam lampu, dan 1 saklar. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu membuat pola dengan penggaris agar menentukan jarak antar kabel ataupun antar lampu agar lebih rapi dan teratur. Kemudian pisahkan kabel merah dan hitam. Kabel merah berarus positif dan kabel hitam berarus negatif. Setelah itu, gunakan kabel sesuai kebutuhan. Di sini saya menggunakan kabel merah sebanyak 6 buah yang berukuran 12 cm. Lalu, guntinglah kabel tersebut. Kemudian saya mengukur dan menggunting kabel merah yang berukuran 6 cm sebanyak 1 buah. Lalu, saya mengukur dan menggunting kabel hitam yang berukuran 22 cm sebanyak 1 buah. Dan berukuran 12 cm sebanyak 1 buah. Setelah itu, kita menggunting ujung kabel untuk mencabut kulit kabel. Begitupun juga untuk kabel hitam, kita gunting ujung kabel untuk mencabut kulitnya. Masukkan bohlam ke masing-masing fitting atau dudukan lampu. Masukkan ujung kabel ke masing-masing lubang fitting atau dudukan lampu. Begitupun juga saklar, kita masukkan ujung kabel ke dalam lubang saklar. Setelah dimasukkan ujung kabel ke bohlam dan saklar, kemudian kita kaitkan atau kita satukan masing-masing kabel dengan cara dililit. Kemudian tempelkan kutub positif baterai dengan kutub negatif baterai. Lalu kita rekatkan dengan isolasi atau selotip. Kemudian kita nyalakan saklar dan lampu berhasil menyala. Rapikan rangkaian yang telah dibuat menggunakan isolasi atau selotip. Terakhir, berikan isolasi atau selotip kepada kabel yang akan didekatkan ke kutub positif baterai dan kutub negatif baterai. Oke, rangkaian listrik paralel telah selesai dibuat. Pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu padam, maka lampu lainnya akan tetap menyala. Ini dikarenakan rangkaian paralel yang memiliki banyak cabang, sehingga saat satu komponen rusak, maka komponen lainnya masih dapat berfungsi. Ciri-ciri pada rangkaian paralel yaitu disusun secara bertingkat, arus yang mengalir berbeda-beda, hambatan kecil, kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Ini keadaan rangkaian paralel jika di ruangan gelap. Lampu yang menyala pada rangkaian paralel sama terangnya.
Kelebihan rangkaian paralel yaitu jika salah satu lampu padam, maka lampu lainnya tidak ikut padam. Namun, pada rangkaian paralel, biaya lebih mahal karena membutuhkan kabel yang banyak. Baterai diberi isolasi atau selotip agar tidak bergerak kemana-mana dari kardus. Ini dia rangkaian listrik paralel. Kita nyalakan. Kedua lampu sama-sama memancarkan cahaya yang terang, dan jika salah satu lampu dimatikan, maka satu lampu lainnya menyala. Selanjutnya, saya akan membuat rangkaian seri. Bahan dan alat yang digunakan sama seperti bahan dan alat yang digunakan pada saat membuat rangkaian paralel. Di sini saya menggunakan kabel merah yang digunakan pada saat pembuatan rangkaian paralel. Langkah pertama yaitu membuat pola sesuai keinginan. Kemudian, ukur dan guntinglah kabel merah sesuai keinginan dan kebutuhan. Di sini saya menggunakan kabel merah yang berukuran 10 cm sebanyak 4 buah, 12 cm sebanyak 1 buah. Begitupun dengan kabel hitam, ukur dan guntinglah kabel tersebut. Di sini saya menggunakan kabel hitam dengan berukuran 22 cm sebanyak 2 buah. Setelah itu, guntinglah bagian ujung kabel untuk memisahkan ujung kulit kabel. Begitu juga dengan kabel hitam. Masukkan masing-masing bohlam ke fitting atau dudukan lampu. Kemudian, masukkan ujung kabel ke dalam lubang fitting atau dudukan lampu. Susun kedua lampu secara berderet atau sejajar. Begitupun pada saklar, masukkan ujung kabel ke dalam lubang saklar. Kemudian, satukan kabel dari bohlam ataupun saklar ke kabel-kabel lainnya dengan cara melilitkannya. Rangkaian seri telah selesai. Kita akan coba untuk menyalakan lampunya. Oke, lampu menyala. Kemudian, rapikan rangkaian seri yang telah dibuat menggunakan isolasi atau selotip. Jangan lupa juga ujung kabel yang akan didekatkan ke kutub positif maupun negatif baterai diberikan isolasi atau selotip. Terakhir, berikan isolasi atau selotip kepada baterai agar lebih menempel ke kardus. Rangkaian seri telah selesai. Pada rangkaian seri, kuat arus akan mengalir dari sumber energi atau baterai yang ada dari satu hambatan ke hambatan lain melewati satu kabel. Arus listrik yang melewati hambatan 1 nilainya akan sama besar dengan arus yang melewati hambatan 2, karena alirannya tidak kemana-mana lagi. Berbeda dengan rangkaian paralel, kuat arus listrik yang diterima oleh hambatan 1 dan hambatan 2 tidak akan sama. Alhasil, kuat arus sumber energinya akan sama dengan jumlah dari seluruh kuat arus semua hambatan. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu dipadamkan, maka lampu lainnya akan ikut padam. Dan terlihat pada rangkaian seri, salah satu lampu lebih terang daripada satu lampu lainnya. Ciri-ciri rangkaian seri yaitu disusun secara sejajar, kabel tidak bercabang, arus listrik yang mengalir pada tiap komponen sama, hambatan lebih besar, mengurangi biaya pemakaian kabel, energi yang diserap komponen makin kecil. Ini keadaan rangkaian seri ketika di ruangan gelap. Kelebihan pada rangkaian seri yaitu hanya membutuhkan satu kabel konduktor saja, dan biayanya tidak mahal. Nah, kekurangan dari rangkaian seri, jika salah satu komponen rusak, maka seluruh rangkaian akan ikut rusak. Hal ini karena rangkaian seri hanya memiliki satu jalur listrik. Jika terdapat gangguan, maka listrik tidak dapat mengalir lagi. Kerusakan dalam rangkaian seri sulit dideteksi karena kita harus mengecek satu persatu mana komponen yang rusak dan mana yang masih berfungsi. Berbeda dengan rangkaian paralel, jika ada yang rusak kita hanya perlu memeriksa jalur yang rusak tersebut. Pada rangkaian seri, lampu yang menyala tidak sama rata terangnya, karena salah satunya akan lebih terang dan salah satunya akan lebih redup. Ini dikarenakan arus listrik yang searah dan peletakan lampunya yang sejajar. Jika salah satu lampu dimatikan, maka satu lampunya akan mati.
Begitupun sebaliknya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.